Hai, aku Tazkia. Di video kali ini, aku mau bahas soal kecerdasan emosi. Dari video yang sempat aku tonton, yang dipaparkan oleh Pak Faiz. Nah, ternyata yang punya kecerdasan emosinya rendah atau tinggi itu beda banget loh teman-teman. Dan mungkin ciri-cirinya kita pernah rasain, entah di orang yang terdekat atau di sekeliling kita, terus dari orang yang pernah kita temuin, atau bisa jadi nih kita ngerasain di diri kita sendiri kayak ini aku banget. Jadi yuk dengerin video aku sampai akhir, simak videonya sampai akhir ya. Oke, pertama-tama aku mau bahas dulu dari orang yang punya kecerdasan emosinya rendah. Nah, orang yang punya kecerdasan emosinya rendah biasanya gampang nyalahin orang. Misalnya, kalau dia lagi bad mood atau bete, dia langsung mikir, ini gara-gara si A ngomongnya kayak gini. Padahal itu belum tentu juga. Terus, yang kedua, ada juga yang nggak bisa ngungkapin perasaan. Kayak sebenarnya tuh dia tuh kesel, tapi diem aja atau malah bilang gak apa-apa kok. Padahal dalam hatinya udah kebakar, pengen marah atau pengen nangis. Lanjut ke ciri yang ketiga. Orang yang punya kecerdasan emosinya rendah, dia tuh suka bohong sama perasaan sendiri, istilahnya emotional dishonesty. Contohnya, sebenarnya dia nggak suka sama cara temennya ngomong, atau tanggapan dari temennya, tapi bilangnya nggak kok, aku senang aja. Padahal abis itu malah curhat ke orang lain. Hal-hal kecil kayak gitu sering banget kejadian tanpa kita sadari. Sebenarnya ciri-cirinya tuh masih ada kayak gitu loh. Sebenarnya ciri-cirinya tuh masih banyak. Misalnya tuh nih, dia suka insecure, terus dia suka pesimis, dan dia tuh pengen aku banget gitu, yang paling oke gitu. Pengen yang pokoknya aku yang terbaik gitu. Kalau tadi kita habis bahas ciri-ciri orang yang punya kecerdasan emosinya rendah, kali ini kita bahas yang kecerdasan emosinya tinggi. Beda banget nih sama yang tadi. Orang yang punya kecerdasan emosinya tinggi, kalau mereka lagi gak suka, bisa ngomong jujur tapi tetap sopan. Terus kalau kesel, mereka tahu cara nenangin diri tanpa nyalahin orang lain. Dan yang paling penting, mereka bisa ngontrol diri, bukan dikontrol sama emosi. Misalnya, waktu disindir sama orang atau disindir sama tetangga atau temen misalnya, mereka tuh gak langsung baper atau langsung marah gitu. Tapi mikir, kayak emang penting ya aku ambil hati omongan mereka gitu. Penting banget dimasukin gitu. Nah, itu tuh artinya udah punya pengendalian diri yang bagus. Jadi, orang yang punya kecerdasan emosinya tinggi itu jauh lebih tenang dan pastinya lebih optimis, percaya diri. Terus, yang aku suka dari video ini, Papa Iz itu bilang kalau kecerdasan emosi itu bisa dilatih atau bisa dibentuk gitu. Jadi bukan kayak IQ yang tetap segitu gitu aja. Kita semua bisa belajar buat lebih peka, lebih jujur sama diri sendiri, dan lebih tenang ngadepin perasaan kayak yang tadi udah aku contohin. Mulai dari hal kecil kayak jujur bilang aku lagi capek nih, atau aku lagi pengen sendiri dulu. Itu udah langkah awal buat punya kecerdasan emosi yang lebih sehat. Oke. Semoga penjelasan tadi tentang ciri-ciri tentang kecerdasan emosinya yang lebih tinggi ataupun lebih rendah, lebih tinggi atau lebih rendah,
kalian bisa ngerti atau bisa lebih paham lagi. Terus pada intinya kecerdasan emosi itu penting banget, karena dari situ kita belajar buat ngerti diri sendiri dan ngerti orang lain juga. Terus kadang kita tuh gak butuh jadi orang yang paling pintar, tapi cukup jadi orang yang bisa tenang dan sadar waktu lagi ngerasa gak enak atau lagi ngerasa apa gitu. Itu yang bikin hidup lebih damai dan hubungan sama orang lain jauh lebih enak gitu. Aku harap penjelasan tadi aku di video dari awal sampai akhir mudah dimengerti, terus juga kalian bisa lebih paham lagi. Tentunya kalian dan aku bisa lebih paham lagi mengenai kecerdasan emosional dan bisa lebih belajar lagi dan jadi yang lebih baik lagi. Sekian dari aku, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.